Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum jami'an? Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang tadrib yang kedua ini. Alhamdulillah beberapa teman-teman sekalian udah ada yang bisa ya untuk mengubah domir-domir ini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kita lihat soal yang pertama. Perintahnya adalah istibdal ad-dhamir allati bid-dhamair al-muaddah ma'a taghyir mayalzam. Jadi kita ini disuruh mengubah dhamir. Dhamir kan yang udah dipelajari sebelumnya. Coba kita lihat yang pertama. Ini adalah dhamir, soal yang pertama adalah dhamir ana. Coba tolong diperhatikan. Kalimat di sini adalah ana usyahidu at-tilviziyuna ma'a akhi qalilan tsumma anamu mubakiron. Baik, teman-teman sekalian, coba digarisbawahi usyahidu, setelah itu akhi, setelah itu anam. Tolong digarisbawahi kata-kata usyahidu, setelah itu akhi, setelah itu anam. Karena itu semua adalah dari dhamir ana. Ya. Sekarang kita akan ke dhamir anta. Ya. Tolong diperhatikan ketika dhamirnya anta, jadi ada perubahan di kata-kata usyahid, akhi sama anam. Jadinya tusyahidu at-tilviziyuna ma'a akhuka qalilan tsumma tanam. Coba tolong diperhatikan. Ini jadi ada perubahan di kata kata-kata tusyahidu, akhuka sama tanam. Beda kan kalau sama kalimat ana yang di atas, ketika jadi domir anta, jadinya huruf ta di depannya. Adanya perubahan. Jadi tusyahidu, yang awalnya akhi jadi akhuka, lalu yang awalnya anam jadi tanam. Itu ketika domirnya anta. Ya. Kalimat sisanya tetap sama, atilfizyuna sama, ma'a sama, qalilan sama, tsumma sama, mubakirun sama. Karena itu bukan kalimat yang bisa dirubah karena domir. Ya. Jadi hanya kata-kata tusyahidu, akhuka, dan terakhir tanam. Itu domir anta. Setelahnya adalah ada domir hiya. Kalau domir hiya itu sebenarnya sama seperti domir anta. Hanya perbedaannya di akhi, di akhiha. Karena ini kan hiya ini kan artinya adalah dia. Dia di sini maksudnya perempuan. Jadi di akhirnya harus ada ha. Sisanya sama. Pokoknya hiya ini, domir hiya ini hampir sama seperti domir anta. Coba lihat. Tusyahidunya sama. At-tilviziyuna ma'a. Kalau anta akhuka, jadi kaknya ini mewakilkan anta. Lalu ada kata-kata, kalau hiya itu akhiha. Nah, ha-nya ini kembali ke hiya. Gitu. Sisanya sama, qalilan sama, tsumma tanamunya sama, mubakirannya sama. Ya, ini kan beda kayak yang contoh yang di atas, yang domir ana. Ya, ini kita sekarang lagi membahas domir hiya. Ya, setelahnya adalah domir anti. Tolong diperhatikan, untuk domir anti ini ada perubahan huruf ta di depan, terus ada ya mati dan nun. Oke, langsung aja kita lihat. Tusyahidina. Kan kalau misalnya yang dari contoh di atas kan usyahidu.
Itu kalau misalnya domira ana. Ini sekarang domira anti jadinya tusyahidina, sisanya sama, at-tilfizyuna ma'a. Kalau anti di sini untuk kata akhi jadinya akhuki, ya akhuki, ki, ya ki ini mewakilkan ke anti. Kalau tadi anta kan akuka, kalau anti ini akhuki. Qalilan tuma tanamina mubakiron. Kalau tadi contoh di atas adalah anamu. Tapi kalau misalnya domirnya anti dirubah jadinya tak di depan, setelah itu di akhir katanya ada ya mati, ya sukun, dan nun hidup jadinya tanamina. Ini untuk domir anti, diperhatikan ya. Tusyahidina, setelah itu kata-kata akhirnya berubah jadi akhuki, setelah itu tanamina. Ya, domir setelahnya adalah antuma. Ya, domir setelahnya adalah antuma. Diperhatikan, kita fokus ke kata-kata usyahidu, akhi, sama anamunya. Yang tadi dari contoh, itu yang harus digarisbawahi. Ada 3 kata yang berubah karena domir. Sekarang kita domir antuma. Di domir antuma ini ada tusyahidani. Ada perubahan di mana? Ya, perhatikan ya, ada perubahannya ya di huruf ta pertama, lalu di akhir kata ada alif dan nun. Jadinya tusyahidani at-tilfiziyuna ma'a akhikuma. Untuk antuma ini diwakilkan dengan kata-kata kuma. Ya, kalau tadi anti pakai huruf ki. Kalau tadi hia pakai huruf ha. Kalau anta tadi pakai huruf ka, akhuka. Nah, kalau untuk antuma di kata akhi ini jadinya akhikuma. Qalilan summa tanamani mubakiron. Ya, diperhatikan untuk dhamir antuma ada perubahan di katanya adalah di awalnya dikasih huruf ta dan di akhir kata ditambah dengan huruf alif dan nun. Ya, tanamani. Oke, kita sekarang ke contoh yang kedua. Kata perintahnya masih sama, istibdalil dhamir allati bid-dhamair al-mu'addah. Kita disuruh mengganti dhamir-dhamir yang udah disediakan, sekalian kita ganti satu kalimat. Oke, ya perhatikan. Yang pertama adalah, maaf, ini contohnya adalah ana. Ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Tolong digarisbawahi kata-kata apa aja nih yang dirubah. Yang dirubah ini agak banyak nih untuk contoh yang kedua. Aqra'u, durusi, aktubu, sama ghurfati. Ya, ini emang hampir semuanya ini yang diubah. Ya, ini perhatikan, ini adalah contoh dari dhamir ana. Ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Baik, kita lihat soal yang pertama adalah berdhamir huwa. Ketika dhamirnya huwa, kalimatnya menjadi yaqra'u. Ya, yaqra'u. Diganti dengan huruf ya di awal. Perhatikan contoh bedanya sama contoh yang di atas. Kalau domirnya ana aqra'u, kalau huwa jadinya yaqra'u. Setelah itu durusahu. Durusahu. Hu. Jadinya hu. Kalau domir ana jadinya durusi. Ya. Setelah itu wa aktubuha. Kalau ketika domir huwa jadinya wa yaktubuha. Jadinya huruf ya di awal bukan huruf a, bukan huruf alif.
bukan aktubuha. Kalau dhamir huwa jadinya yaktubuha. Fi-nya sama, setelah itu hurfatihi. Ya, kalau ketika dhamir huwa itu jadinya fi hurfatihi. Hi, hi di akhirnya itu mewakilkan dhamir huwa. Seperti itu. Kalau misalnya di contoh fi hurfati, ya matinya itu kan di akhir kata hurfati ada ya mati. Ya matinya itu mewakilkan dhamir ana. Seperti itu. Ya, ini untuk dhamir huwa. Sekarang kita ke dhamir anti. Tadi diingat ya yang di contoh awal kan, untuk anti ini perubahannya ada huruf ta di awal kata, dan di akhirnya ditambah huruf ya dan nun. Huruf ya sukun dan nun. Jadinya taqra'ina, ya. Taqra'ina durusuki. Maaf, durusaki. Nah, ki-nya ini kembali ke anti, ya. Kayak yang tadi kan kalau aku kaknya kembali ke anta. Tapi kalau ki ini kembalinya ke anti, ya. Watak tubuha, ganti huruf ta di awalnya. Fi ghurfatiki, fi ghurfatiki. Ya, ghurfatiki, ki-nya ini kembali ke anti. Jadi perlu di review lagi, perlu dimurojaah lagi, dibaca-baca lagi, apa Kak bedanya ki, ka, kuma untuk di akhir kata itu maksudnya adalah kepunyaan. Kepunyaan. Duru suka, maksudnya duru suka itu kaknya itu kembali ke anta. Kamu laki-laki. Kalau ini anti jadinya duru suki. Kalau duru sakuma berarti ada dua orang masuknya ke domir antuma. Ya ini tambahan aja, tambahan sedikit biar nggak terlalu pusing. Yaitu untuk kepunyaan. Baik, langsung ke domir yang ketiga adalah domir anta. Ya, kalau anta ini agak simpel, hanya diubah huruf taknya aja di depan. Kalau tadi domir huwa diubah huruf ya di depannya. Kalau anta ini jadinya huruf ta. Ya, perhatikan kalau untuk domir anta jadinya adalah taqra'u. Duru suka. Duru suka. Ya, ini kan karena domir anta jadinya untuk kepunyaan diwakilkan dengan huruf ka. Duru suka, watak tubuha, ada tak di depannya, ya diubah watak tubuha. Kalau dari contohkan watak tubuha karena domirnya ana. Untuk sekarang domirnya anta, jadinya watak tubuha fi ghurfatika. Ya, fi ghurfatika. K-nya ini tadi sama kayak duru suka, ini kembali ke domir anta. Ya, setelahnya adalah ada domir antuma. Antuma sama kayak tadi, contoh awal. Huruf ta di awal dan ada tambahan huruf alif dan nun di akhir kata. Ya, jadinya adalah taqra'ani, taqra'ani duru sakuma. Duru sakuma. Nah, ini kan kepunyaan nih. Duru sakuma ini pelajaran-pelajaran, pelajaran-pelajaran kalian. Pelajaran-pelajaran kalian. Antuma ini kan untuk dua orang. Ya, untuk dua orang. Duru sakuma diwakilkan karena ini kepunyaan pelajaran kalian. Kalian ini kan kepunyaan maksudnya ya. Diwakilkan oleh kata-kata kuma. Taqra'ani duru sakuma watak tubaniha watak tubaniha fi ghurfatikuma. Jadi untuk antuma ini ada perubahan di tak di awal tak tubaniha.
Ya. Dan sama yang tadi Ane bilang, di akhir kata untuk kepunyaan dan untuk domir antuma ditambah kuma di akhirnya. Jadinya fi ghurfati kuma. Fi ghurfati kuma. Ingat, untuk kepunyaan tuh kalau antuma ada tambahan kuma di akhir. Kalau domir anta pakai huruf K. Kalau domir anti pakai huruf Ki. Ghurfati Ki. Jadinya, kalau anta tadi ghurfatuka. Kalau huruf huwa pakai huruf hi. Jadi fi ghurfatihi. Kalau domirnya hiya pakai ha. Jadinya fi ghurfatiha. Kalau domirnya nahnu jadi ada tambahan huruf na di akhir. Jadinya fi ghurfatina. Gitu. Ya. Kalau domirnya apa misal domirnya ana jadinya fi ghurfati diwakilkan dengan huruf ya sukun atau ya mati. Oke. Mungkin cukup sekian. Sekiranya ada yang mau ditanya mungkin bisa dilanjut via WhatsApp. Semoga bermanfaat penjelasan tentang tadribat domir ini. Semoga berlimpah berkah. Robbi zidna ilman nafi'an. Syukron, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.